Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita ikuti tausiah subuh kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Salman Syarifuddin MA. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jemaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf sejenak, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Bahkan nikmat kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari sama-sama kita mendengarkan kalam ilahi ini sambil kita memahami maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha terdiri dari tiga kata, ya, ayyu, dan ha. Kalau diterjemahkan wahai,
Tapi sebenarnya ada perbedaan antara misalnya ya Bani Israel dengan ya ayyuhalladzina, ya Adam, ya Daud, ya Musa. Itu panggilan, diartikan dengan wahai. Tapi ini ya ayyu dan ha. Ini bukan sembarang panggilan. Apalagi ini dikaitkan dengan iman. Kalau dia Bani Israel, wahai Bani, semua keturunan Ishak, Yakub, ya Adam, wahai Adam, ya Musa, wahai Musa. Tapi ini dipanggil sekelompok besar orang-orang yang beriman. Panggilan ini perlu perhatian, bukan hanya tidak digubris begitu saja. Makanya makna ha di situ perhatian. Ha tanbih, ha untuk menyebutkan perhatian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuha, itu maknanya perlu diperhatikan, perlu dipahami. Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini semakin menjurus panggilannya bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang namanya iman, syaratnya ada 3. Keyakinan dalam hati, diucapkan dalam bentuk lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Iman yang sempurna itu adalah ketika 3 dimensi ini terpenuhi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ya ayyuhalladzina amanu 89 kali dalam Al-Qur'an. Saya ulangi, ya ayyuhalladzina amanu, Allah ulang-ulang sebanyak 89 kali dalam Al-Qur'an. 1 di antaranya ayat ini. 88 lagi temanya tentang macam-macam, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan kita harus memahami bahwa setiap kali Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, isi panggilannya 2 saja. Yang pertama, ada perintah untuk dikerjakan, yang kedua ada larangan untuk ditinggalkan. Itu saja. Dalam 89 ayat ya ayyuhalladzina amanu, temanya itu saja. Kalau enggak perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kamu siam, puasa. Jemaah saya muliakan, dalam Al-Quran puasa itu disebutkan dengan 2 kata. Yang pertama siam, yang kedua saum. Saum itu hanya sekali dalam Al-Quran, sedangkan siam 4-5 kali pengulangannya. Saum, puasa, terkait dengan anggota tubuh. Dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa
fakuli washrabi wa qarri 'aina. Maka makanlah kamu wahai Maryam dan minumlah serta bersenang-senanglah karena baru melahirkan Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Fa imma tarayinna minal bashari ahada, maka apabila engkau bertemu dengan orang lain, faquli, maka katakanlah, inni nadartu lirrahmani shawma, aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk puasa. Shawma, apa puasanya? Falan ukallima al-yawma insiya, aku tidak akan bicara kepada siapapun. Kenapa? Karena dia membawa bayi, pulang kampung, pulang ke tempat orang tuanya, pulang ke tempat daerahnya, dan dia akan berhadapan dengan masyarakat, melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Maksud saya, sauma di situ puasa bicara, bukan puasa seperti yang biasa kita lakukan. Apa yang biasa kita lakukan itu siam. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kutiba alaikumus shiyam. Kalau begitu, kalau digabungkan antara siam dan saum, saum dan siam yang artinya sama-sama puasa, maka sebenarnya puasa yang hakiki itu ada pada siam, yaitu menahan lapar dan dahaga, melampiaskan dan melampiaskan syahwat di siang hari, menjaga anggota tubuh dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, dan menjaga hati. Itulah sebenarnya hakikat puasa, hakikat siam. Puasa lahir batin. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu adalah puasa lahir batin. Puasa dari makan, minum, pelampiasan syahwat, puasa anggota tubuh, puasa mata, puasa mulut, puasa telinga, puasa tangan, puasa kaki, bahkan puasa hati. Makanya ini sampai diulang 4 sampai 5 kali. Di ayat puasa saja Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam uhilla lakum lailatas shiyam rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lakunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashirukunna wabtaghu ma kataballahu lakum fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmus siyama ila al-layl. Di ayat puasa saja siam itu diulang 3 kali. Di ayat 183 sekali, kemudian di ayat 187 2 kali. Sedangkan saum cuma sekali saja di surat Maryam. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya hakikat puasa itu di sini. Kutiba alaikumus shiyam. Yang saya muliakan, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk semakin meningkatkan hakikat puasa. Karena puasa kita hari ini bukan kali yang pertama, sudah sekian kalinya. Maka sudah sepantasnya kita menaikkan kualitas puasa dari hanya puasa lapar dan dahaga menuju puasa anggota tubuh, menuju puasa hati. Kutiba alaikumus shiyam. Karena sebagaimana ma apa-apa, kutiba diwajibkan. Alladzina min
Kutiba 2 kali diulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maknanya apa? Sesungguhnya kewajiban puasa ini statusnya sama dengan umat-umat sebelum kita. Bukan puasa ini pertama kali dilakukan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kutiba alaikumusiyam dan kutiba alal ladzina min qablikum menunjukkan bahwasanya status hukum puasa itu sama. Enggak ada beda. Hanya nanti proses dan prakteknya berbeda. Misalnya umat terdahulu kalau sudah maghrib tidak boleh tidur. Kalau tidur maka dia dihitung puasa sampai besok sore. Dulu yang namanya puasa lahir batin. Pagi sampai sore berpuasa, tidak boleh berhubungan suami istri selama sebulan. Ini dulu. Praktiknya berbeda, tapi hukumnya sama. Kutiba alaikumusiyam, kutiba alal ladzina min qablikum. Dulu puasanya 3 hari per bulan ditambah dengan Asyura. Sekarang kewajibannya 1 bulan. Itu saja, tapi statusnya sama. La'allakum tattaqun, agar mudah-mudahan kalian semuanya bertakwa. Dia masih menjaga. Kita lihat tujuan puasa itu adalah takwa. La'allakum tattaqun. Ini kalau kita mau bahas tentang takwa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulangnya sangat banyak, sampai 245 kali tentang takwa. Dari sebanyak itu, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dengan kata kerja masa lalu. Lakinil ladzina taqaw, mereka-mereka yang telah bertakwa. Terkadang menggunakan kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang. Seperti ini, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kemudian kadang menggunakan kata perintah. Ittaqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqu, ittaqau masa lalu, tattaqun takwa sekarang dan yang akan datang. Ittaqu, bertakwalah kamu. Kemudian ada muttaqin atau muttaqun, mereka-mereka yang bertakwa. Yang berikutnya ada takwa. Walibasut taqwa, kata benda. Dia masih mereka. Takwa itu kata benda yang tidak terkait dengan masa, enggak terkait dengan masa lalu, enggak terkait dengan sekarang, dan enggak terkait dengan perintah. Takwa ini dia tetap, nilainya permanen. Nah, ketika nilai takwa itu ada pada orang-orang beriman, namanya muttaqin atau muttaqun. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia masih mudakan. La'allakum tattaqun, dengan puasa ini adalah satu dari sekian banyak cara untuk menuju takwa. Bukan puasa saja menuju takwa. Ada banyak sarana
Sehingga dia masih muliakan apapun yang kita kerjakan, apa saja perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujung-ujungnya adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Nah, bedanya madrasah takwa kita hari ini atau bulan ini itu panjang. Artinya pelaksanaannya 29 hari atau 30 hari secara maraton dan berkesinambungan dan sifatnya tahunan, hanya di bulan Ramadan. Nah, inilah madrasah takwa tahunan, durasinya 29 atau 30 hari. Hari ini kita masuk hari kedua dalam training madrasah takwa. Maka oleh karena itu saya mengajak diri saya dan kita semua untuk meningkatkan selalu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi muttaqi, orang-orang yang bertakwa, yang nilai-nilai takwa itu ada dalam ucapannya, ada dalam hatinya, dan ada dalam perbuatannya, sehingga dia menjadi pakaian. Sebab kita ini punya dua pakaian, ada pakaian fisik, ada pakaian batin. Pakaian fisik kita adalah baju yang kita pakai. Pakaian batin kita adalah takwa yang juga harus selalu kita pakai. Sebagaimana kita memakai pakaian fisik, maka kita juga memakai pakaian batin, takwa itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketakwaannya kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum